Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Nah viewer, kita udah sampai di Gua Garunggang. Sekarang kita mau memulai explore di sini dengan menikmati pemandangan gua ini dan bebatuan yang cantik ini yang terbentuk jutaan tahun. Kita mau foto-foto dulu, terus baru kita akan explore masuk ke dalam gua karena di sini ada 4 gua. Jadi kita memilih 2 gua supaya waktunya terkejar. Nah, kita ikuti perjalanan kita selanjutnya viewer. Yuk. Pesona wisata yang satu ini begitu viral di media sosial akhir-akhir ini. Tumpukan dan susunan alamiah dari bebatuan yang telah terbentuk sejak ribuan tahun lamanya menjadikan kawasan Gua Garunggang ini disebut sebagai Green Canyon-nya Bogor. Pertama dikirain kayaknya susah sekali ya. Ternyata nggak terlalu susah karena kita lakukan dengan senang dan tentunya langsung merasa kecil di antara keindahan alam yang nggak disangka lah. Senang, bersyukur bisa nyampe sini. Perempuan menurut gue nggak ada salahnya ya, maksud gue perempuan atau laki-laki untuk mengikuti kegiatan alam menurut gue punya nilai plus terutama untuk perempuan ya, karena di sini kita diajari terutama untuk perempuan diajari mental, kesabaran, terus knowledge tentang alam, terus knowledge tentang pertahanan diri dan lain-lain sih menurut gue sih cukup amat bagus dan menyenangkan gitu. Viewer, kita sudah sampai di lokasi yang dituju. Dan kita lagi mempersiapkan perlengkapan untuk masuk ke dalam gua karena di situ selain ada bebatuan yang terbentuk secara alami juga ada gua dan kita akan menikmati pemandangan di dalam gua tersebut. Tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan peralatan supaya masuk ke dalam gua itu aman seperti helm, sepatu, dan pakaian yang untuk menjaga kita dari benturan batuan. Oke, yuk. Setelah puas menikmati keindahan susunan bebatuan, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah masuk ke dalam gua. Untuk melihat keindahan di dalamnya, kali ini akan ada 2 gua yang akan dieksplor oleh komunitas pecinta alam ini. Di Gua Garunggang itu sebenarnya ya sesuatu yang kita temukan tuh ya emang exciting banget ya. Menemukan goa yang gak jauh dari Jakarta. Di dalam gua itu yang lebih menarik adalah gua itu dalam ke bawah. Lalu di dalam gua itu kita ketemu satu aliran seperti aliran sungai kecil. Dingin sekali di dalam dan
bisa dimasuki oleh orang-orang yang pemula, tapi hanya bisa masuk dengan menggunakan peralatan safety yang aman. Kita udah masuk ke dalam gua dengan menuju tangga, tapi harus satu persatu karena logam dari gua tersebut itu sempit dan itu ke bawah. Ini kita sudah ada di kurang lebih kedalaman 3 meter dan akan menyusuri lagi menuju ke sana. Kita akan lihat stalaktit yang indah di dalam gua ini. Ada suara air dan itu memang ada aliran sungai di bawah. Oke, yuk lanjut ya. Di dalam goa, kita pun semakin mendapatkan keindahan alam yang begitu eksotis. Meski harus melewati aliran air semata kaki, jalan jongkok hingga merunduk tentu saja menjadi pengalaman yang begitu berharga dari goa pertama yang dikunjungi oleh komunitas ini. Tempatnya seru, kita nggak pernah tahu kalau di dalam, masuk ke dalam goanya itu sampai harus merangkak. Dan sampai di dalam itu ternyata ada area yang dalamnya sampai 300 meter dan banyak kelelawarnya, juga beberapa banyak ya batu, tentunya di dalamnya juga banyak stalaktit dan stalagmit. It's very interesting and amazing. Aduh, takjub banget ya. Pertama di luar itu cuacanya lumayan panas, tapi kita begitu masuk ke gua itu dingin banget dan sejuk banget. Malah kita betah di dalam gitu karena ada suara air, terus dingin, bisa cuci tangan di dalam. Karena di dalam gua itu juga lumayan agak basah, jadi bisa cuci tangan, terus masih bisa juga kita ngobrol, foto-foto di dalam. Keren banget deh pokoknya di dalam gua. Kita menelusuri ada gua yang kering, ada gua basah. Nah, dengan ada jarak tempuhnya itu beragam. Nah, kita banyak belajar di lokasi ini, di Gua Gorenggang, banyak stalaktit, stalagmit yang kita perlu tahu gitu, dan beberapa jenis itu juga. Nah, itu yang saya tuh pengen banget orang-orang tuh mengerti kenapa kita berkunjung untuk ke suatu gua, gitu aja sih keseruannya. Ini sejarah gua ini ketemunya tahun 1987 ya. Jadi dulu mah nggak segampang kelihatan bebatuan ya. Jadi dulu mah ditanamin pisang, terus singkong di atasnya ya. Tahun jadi tanah mengkis, jadi kelihatan bebatuan itu. Lantas sama warga, sama tim saya langsung ranting-rantingnya dibersihin, terus dibakarin, jadi timbullah enaklah dilihatnya sama pengunjung-pengunjung gitu. Keseruannya masuk susur goa itu adalah waktu kita merangkak, terus kita berdiri, ada jongkok juga, ya itu sih keseruannya. Jadi itu kan udara di dalam itu kan juga dingin ya. Cuma masalahnya di kita tuh melawan rasa ketakutan adalah ketika kita masuk ke suatu gua itu biasanya gelap sama kelembaban. Nah, kelembaban itu emang sebenarnya kalau kitanya lebih fokus, sebenarnya itu nggak ada masalah sih, sebenarnya itu aja yang terpenting. Karena masuk gua atau susur gua itu sangat mengasihkan menurut aku.
Viewers, kita udah mau menuju goa yang kedua dari 4 goa di Goa Garunggang. Ini spotnya agak terbuka, tapi lumayan lebih curam daripada yang pertama kita masuk tadi. Nah ini dibantu dengan tangga, agak menyempit, tapi keren. Yuk ikutin viewer. Berbeda dari goa sebelumnya, goa kali ini cukup memiliki mulut goa yang cukup besar. Namun tetap saja harus dipandu oleh profesional. Jadi di kawasan ini ada 4 goa, tapi kita hanya memasuki 2 goa dari 4 goa gitu. Dan dua goa yang kita masukin itu karakternya beda-beda. Karena satu goa yang kita masukin nggak terlalu dalam, tapi dingin karena ada aliran air. Dan satu goa lagi besar lubangnya, tapi goa itu lumayan cukup curam ya untuk dimasukin. Hawanya juga sama dingin dan tetap kita ngerasa bahwa takjub banget masuk ke dalam goa karena goanya termasuk goa yang masih hidup, jadi masih ada binatang yang nempel-nempel, itu bentuknya kayak kelelawar gitu di dalam situ. Ya keren banget deh, dingin dan suasananya juga adem gitu. Selain menuju ke gua ini, kita juga melalui beberapa susur sungai, ke curug, dan ya emang karena situasinya di sini kadang-kadang panas, itu menarik banget buat kita untuk mandi di curug. Jadi tidak hanya kita masuk ke dalam goa atau melihat pemandangan batuan ini, kita juga bisa mendapatkan view sawah, mandi di curug. Jadi ya fresh banget, untuk healing itu cocok banget. Dan setelah puas menikmati hidden gem ini, kita pun bisa melepas lelah dengan menikmati air terjun Lewi Asih yang tidak jauh dari area Goa Garunggang tadi. Setelah kita trekking, perjalanan juga lumayan, cukup menanjak dan jalurnya ada tertutup, ada terbuka. Terus tiba kita di Goa Garunggang, kita akan menempuh jalur yang paling menyenangkan adalah curug. Curug itu seru gitu kan, udah capek-capek, panas-panasan, terus kita nyebur. Nah, itu satu keseruan yang nanti yang kita akan rasakan. Yes, harusnya promosinya lebih kencang lagi supaya lebih banyak orang yang datang, membantu orang-orang lokal di sini juga, ibu-ibu warung, bapak-bapak warung, yang ya kita bisa bantulah dengan datang kemari, wisata, jadi memajukan ekonomi lokal, membantu usaha-usaha mereka, dan ya yang pasti kalau bisa pemerintah di sini juga mempromosikan karena masuk dalam goa, di mana banyak air terjun juga, dan sesuatu hal yang interesting, yang sangat menarik. Jadi semoga promosinya bisa lebih kenceng dari pemerintah daerah sini. Viewer, ini adalah kegiatan terakhir setelah kita capek menempuh jarak berkilo-kilo trekking, susur sungai, dan masuk goa. Sekarang kita acaranya mendinginkan badan, relax, healing, mandi di kali. Asik banget. Ayo.